Asik, kita udah datang minuman nih. Ya. Mantap sekali. Ini apa aja nih Mas Rahmat minumannya? Ada apa? Oh, dan ada cemilannya nih. Cemilannya Sebenarnya kita ada fried banana. fried banana, wah bahasa kerennya pisang goreng. Ini pakai coklat ya? Coklat, ini coklat saus dengan cheese di atasnya sebagai toppingnya. Oke. Gula Ya, ada piring-piring kecilnya juga? ada. Oke. Ini 3 orang, itunya 2. Nggak apa-apa, aja. Ini buat tamu Pak memang itu piringnya. Oh boleh sambil diminum loh, Iya, siap, Pak siap. Satya dan Mbak Fendri silakan. Pisang goreng keju ada stroberinya ya. Ini flat coklatnya harus disiram gitu ya berarti ya Mas? Silakan Bapak. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Kita balik lagi dari Discovery Hotel. Kita sudah disediakan minuman dan cemilan fried banana with chocolate flan. Enak sekali. Silakan Pak. Nanti kalau sambil mau dimakan. Tadi kita berhenti Ya. soal penyebaran konten yang berbau asusila sebenarnya, yang sering terjadi sebenarnya di grup WhatsApp. Kalau saya jahil gitu Pak, saya screen cap, saya aduin, bisa kena nggak Pak orang itu misalnya gitu? Soal distribusi tindakan asusila. Kalau ada orang, atau kan istilahnya kan setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, yang nyebar, Iya. mentransmisikan tuh ngirim dari satu pihak ke pihak yang lain. Itu Betul. bisa satu ke satu, bisa satu dengan orang. Ya kalau Anda merasa terganggu walaupun hanya berdua, itu bisa aja melaporkan, Bisa. gitu kan? Karena memang mentransmisikan itu sudah kena. Atau membuat dapat diaksesnya. Yang ngirim hanya link aja bisa dibuka, tapi ketika dibuka ternyata adalah situs yang ada banyak pelanggaran kesusilaan. Sebenarnya kan melanggar kesusilaan itu kan memang dilarang di KUHP. Yang kemudian ditambahkan di ITE itu kan menyebarkannya atau mendistribusikannya atau membuat dapat diaksesnya pada publik. Oke. Kenapa demikian? Karena memang bagaimanapun juga namanya istilah pelanggaran kesusilaan itu, kalau kita mau ngacu ke Undang-Undang ITE-nya itu lebih spesifik, itu lebih kepada pornografi. Karena pengertian melanggar kesusilaan kan luas, tapi pengertian spesifiknya di penjelasannya itu pornografi dalam artian sempit. Oke. Jadi pornografi ya bisa mengambil dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008. Itu bisa terkait dengan ketelanjangan atau persenggamaan atau alat-alat vital yang terkait. Di situ sebenarnya jelas kok di Undang-Undang Pornografi itu disebut apa sih yang namanya porno itu ada. Nah itu dilarang. Gitu. Kenapa? Ini terkait dengan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang namanya pornografi. Secara psikologi maupun agama kan memang pornografi itu bisa memunculkan banyak persoalan sosial. Itu yang dan jadi bisa kena. Kita merujuk ke satu kasus juga yang belakangan lagi rame, Ibu Baik Nuril di Mataram yang memang dikenakan soal UU ITE penyebaran tindakan asusila ya kalau nggak salah. Iya. Nah, Bapak menanggapi hal itu bagaimana Pak? Makanya ini kan seharusnya kalau dia Baik Nuril itu dianggap menyebarkan, ya, berarti orang yang membuat juga sudah terkena Undang-Undang Pornografi. Karena Undang-Undang Pornografi itu bisa mengenai pada orang yang membuat. Berarti siapa yang telepon yang membuat kan? Ya. Tapi sebenarnya ini memang sangat kontroversi. Mohon maaf kalau saya harus berbeda sedikit dengan teman-teman di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung mengatakan bahwa Baik Nuril ini melakukan beberapa kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan perekaman. Perekaman, oke. Dianggap penyadapan Itu ilegal. tujuan yang ilegal. Ini sama saja dengan mempersamakan antara merekam dengan menyadap. Padahal tidak semua perekaman itu menyadap. Iya. Menyadap juga tidak selalu hanya dengan perekaman. Jadi sesuatu yang berbeda. Kalau merekam pembicaraan 2 orang di telepon lalu saya ada di tengah, itu saya menyadap. Tapi kalau saya ngobrol dengan Pak Satya, Bapak merekam, terus saya merekam karena Pak Satya ngancam saya, atau Pak ada pelecehan seksual pada saya ingin menjaga diri atau membela diri, hukum mana yang melarang saya membela diri dan menjaga diri? Toh lagian kalau saya bicara dengan Pak Satya, satu pembicaraan ini kan separuh milik saya. Iya, betul. Hanya tidak etis saja kalau tidak ngomong sama Pak Satya, gitu kan? Iya. Itu tidak melanggar. Bahkan kalau saya WA-an sama Pak Satya, otomatis WA saya itu terekam. WA-nya Pak Satya juga terekam. Kalau WA call itu pakai voice message ya, itu juga terekam. Jadi teknologi aja memperbolehkan kok. Jadi ini agak
agak kurang pas kalau disebut bahwa merekam itu ilegal. Kecuali kalau Pak Satya bisa dengan Anda, saya diem-diem saya merekam. Iya. Nah itu ilegal. Karena Itu tidak ada persetujuan dari Tidak ada orang persetujuan. kedua. Tapi kalau saya ngobrol dengan Pak Satya, saya wartawan, Pak Satya saya wawancara, Pak Satya ingin supaya wawancaranya secure, dia rekam. Jadi kalau saya nanti nulisnya ngawur, beliau punya bukti, boleh-boleh saja. Oke. Why not gitu loh. Jadi ini yang harus membedakan itu. Yang berikutnya adalah Baik Nuril dianggap menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya melanggar kesusilaan. Ya. Dia tidak ikut nyebar, dia tidak nyebar, dia juga tidak mentransmisikan, karena dia hanya mengatakan bahwa HP-nya boleh dipinjamkan temannya, dan temannya yang kemudian mengambil bahan itu. Ya. Boleh nggak seorang Baik Nuril itu Cerita. atau memperbolehkan itu? Ya. Dia korban, Ya. ya, kok kayak berita kan? Iya, betul. Dia korban. Boleh nggak pelecehan, ya? korban itu melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa dia dilecehkan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Berarti dia berhak. Berhak. Kalau dia tujuannya adalah supaya untuk ini bahan ini dilaporkan, berarti dia berhak. Ya. Tapi dia nggak berhak kalau dia menyebarkan, karena menyebarkan itu bukan tugas dia. Ya. Saya kalau saya diancam Pak Satya, saya lapor ke polisi atau lapor ke atasan Pak Satya atau lapor kepada pimpinan DPR misalnya begitu, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi kalau saya menyebarkan ke publik itu salah. Karena memang Undang-Undang ITE itu melarang orang yang menyebarkan. Nah, problemnya adalah Bu Baik Nuril itu dia tidak melakukan transaksi elektronik karena HP-nya dipinjam orang, dipinjam temennya yang mau melaporkan itu, memperbolehkan. Makanya di situ kontroversinya. Makanya saya setuju kalau Presiden memberikan amnesti. Oke, ini dari Prof. Henry ya. Saya mau nanya ke Pak Satya nih. Memang ada permintaan untuk amnesti dari kasus Ibu Baik Nuril. Menurut Pak Satya bagaimana Pak? Ya itu kan jalur hukum yang bisa ditempuh sebetulnya. Jadi kan begini, Presiden tidak bisa intervensi kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh mahkamah. Makanya Presiden mengatakan ya itu sudah, itu adalah kamar sebelah gitu. Ya. Tapi kalau saya mempunyai hak, Ya. gitu secara hukum, makanya kalau itu mau ditempuh dan Presiden memberikan amnesti bisa. Jadi itu sebetulnya ya itu kembali lagi pemahaman daripada warga negara terhadap hak-haknya gitu. Jadi menurut saya kalau ada sesuatu yang menurut kita masih belum firm tapi sudah diputuskan, apalagi itu Supreme Court yang sudah memutuskan, ya bisa menempuh jalur yang lain gitu untuk mendapatkan keadilan. Nah ini yang saya pada posisi bahwasannya yang penting adalah yang bersangkutan menyadari dan tidak dirugikan, rasa keadilan ada dari kasus itu ya, sehingga mereka bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Lantas dia mendapatkan keadilan hukum melalui amnesti. Kenapa nggak itu dijalani? Orang yang punya hak memberikan amnesti sudah bilang bahwa saya akan memberikan kalau apabila ada permohonan kan gitu. Walaupun pada tataran hukum tata negara Presiden harus minta pertimbangan kepada Ya, Mahkamah ya, Agung. ya. Dan nanti Mahkamah Agung pertimbangannya itu sangat berpengaruh pada, karena nggak mungkin Presiden akan memberikan amnesti kalau Mahkamah Agung mengatakan jangan. Gitu. Oh itu ikatannya Pak ya? Ya. Kalau misalkan Presiden mengatakan bahwa saya tetap memberikan amnesti, Ya, kan ini pertimbangan. Pertimbangan, tapi ada kontroversi pasti akan memunculkan persoalan kontroversi. Ya. Oke, tapi dengan kasus Baik Nuril sih mudah-mudahan tidak ada kejadian yang kontroversial lagi depannya. Makanya beberapa waktu lalu Pak Satya juga sempat bikin statement akan ada revisi di periode berikutnya atau gimana Pak? Yang mengenai apa? UU ITE ini Oh ya? iya, saya mengatakan bahwa ditanya apakah bisa direvisi sekarang. Ya. Saya bilang pasti tidak mungkin. Ya. Waktu daripada DPR-nya akan berakhir tanggal 30 September ya. Daripada orang berandai-andai gitu, saya katakan justru ini menarik perhatian dan bisa dijadikan prioritas utama bagi anggota DPR yang baru gitu. Jadi jangan menunggu dulu, tetapi itu bisa dimasukkan dalam prolegnas 2020 misalkan. Oke, habis ini kita mau lebih rinci lagi menurut Pak Satya dan Prof. Henry, solusi deh dan edukasi pada masyarakat supaya lebih mudah memahami soal UU ITE dan bukan justru takut dengan UU ITE ini ya Prof. Henry. Kita akan bahas habis ini. Silakan dimakan pisang gorengnya dan Ya, minum dulu Pak. Saya udah Jangan minum. kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.